Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nur Taibah Moga Sahid dari kelas 10 MSC 2 MAN 1 Pekanbaru. Pada kali ini saya akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Apa sih hukum dasar kimia itu? Hukum dasar kimia berisi metode-metode ilmiah skala laboratorium yang sudah standarisasi. Hukum dasar kimia yang dimaksud meliputi hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Langsung saja kita bahas hukum yang pertama, yaitu hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Perancis, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tidak sampai di situ saja, Lavoisier memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Oleh karena itu, hukum Lavoisier berbunyi massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah direaksi. Langsung saja ke contoh soal seperti berikut. Misalkan besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Sebelum menentukan massa belerang yang bereaksi, kita bisa menulis persamaan reaksinya seperti berikut. Besi direaksikan dengan belerang menghasilkan besi belerang. Diketahui massa besi yaitu 21 gram, massa besi belerang yaitu 33 gram, yang ditanya massa belerang. Pada hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum reaksi dan setelah reaksi itu sama, sehingga massa besi ditambah massa belerang yaitu sama dengan massa besi belerang yaitu 33 gram. Sehingga massa belerang bisa kita dapatkan 33 dikurang 21 yaitu 12 gram. Hukum yang kedua ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Adapun pernyataan hukum Proust adalah sebagai berikut. Perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Langsung saja ke contoh soal. Misalkan senyawa karbon dioksida dibentuk dari karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Jika unsur karbon yang bereaksi adalah 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Dari soal tersebut diketahui massa karbon banding massa oksigen banding massa karbon dioksida yaitu adalah 3:8 dan banding 11. Diketahui massa karbon yaitu 1,5 gram. Yang ditanya massa oksigen dan massa karbon dioksida. Dengan menggunakan hukum perbandingan antara unsur dan massa yang diketahui diperoleh massa oksigen berarti perbandingan massa oksigen per perbandingan massa yang diketahui massanya yaitu massa karbon 8/3 dikali massa karbon yaitu 1,5 gram sehingga didapatkan massa oksigen yaitu 4 gram.
Begitu pula dengan massa karbon dioksida 11/3 dikali 1,5 itu 5,5 gram. Yang ketiga, ada hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa, contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida dan karbon dioksida. Dari perbandingan keduanya, diperoleh hasil sebagai berikut. Senyawa karbon monoksida memiliki massa karbon 1,2 gram dan massa oksigennya 1,6 gram. Maka diperoleh massa karbon banding massa oksigen yaitu 3:4. Yang kedua ada senyawa karbon dioksida. Massa karbonnya 1,2 gram dan massa oksigennya 3,2 gram. Didapatkan perbandingan massa karbon dan oksigennya yaitu 3:8. Jika massa karbon di dalam karbon monoksida dan karbon dioksida sama, massa oksigen di dalamnya akan memenuhi perbandingan tertentu. Perbandingan massa oksigen pada senyawa karbon monoksida dan karbon dioksida yang diperoleh Dalton adalah 4:8 sama dengan 1:2. Dengan demikian, hukum Dalton dikenal sebagai hukum perbandingan berganda. Berikut ini pernyataan hukum Dalton. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Misalkan contoh soal seperti berikut ini. Ada dua buah senyawa oksida nitrogen NXOY yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa 1 massa nitrogennya 28 dan massa oksigennya 16 gram. Senyawa 2 massa nitrogennya 28 gram dan massa oksigennya 48 gram. Tentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Untuk menentukan perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa tersebut, kita cukup melihat massa oksigen yang diketahui. Ternyata cukup mudah menentukan perbandingannya ya, karena massa nitrogennya sudah sama. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Massa oksigen 1 banding massa oksigen 2 yaitu 16 gram banding 48 gram. Kita dapat perbandingannya yaitu 1:3. Jadi perbandingan massa oksigen 1 banding massa oksigen 2 adalah 1:3. Yang keempat ada hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tertentu, misalnya 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen menghasilkan 2 liter gas amonia. Adapun persamaan reaksinya seperti berikut. Nitrogen ditambah 3 hidrogen menghasilkan 2 amonia. Pernyataan hukum Gay-Lussac seperti berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Misalkan contoh soalnya seperti berikut. Misalkan 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan.
Untuk menentukan volume gas hidrogen klorida yang dihasilkan, kita bisa menggunakan perbandingan berikut dengan anggapan suhu dan tekanan tidak berubah. Sebelum itu kita bisa membuat reaksi hidrogen klorida. Berarti hidrogen ditambah dengan klorin menghasilkan 2 hidrogen klorida. Berdasarkan hasil reaksi di atas, kita bisa menentukan volumenya karena hukum Gay-Lussac mengatakan perbandingan volume itu sebanding dengan perbandingan koefisien. Berarti perbandingan volume H2 banding volume Cl2 banding volume HCl yaitu 1 banding 2. Di soal mengatakan bahwa volume hidrogen itu 5. Berarti volume klorinnya juga 5 karena koefisiennya juga sama. Dan volume hidrogen kloridanya berarti menjadi 10. Oke, yang kelima ada hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia yang bernama Amadeo Avogadro pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur, contohnya hidrogen, oksigen, nitrogen. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula, sama dengan perbandingan koefisien. Secara matematis bisa dirumuskan sebagai berikut. Misalnya, koefisien X per koefisien Y sama dengan volume X per volume Y sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul Y. Langsung saja ke contoh soalnya seperti berikut. Jadi contoh soalnya, misalkan reaksi nitrogen ditambah dengan 3 hidrogen menghasilkan 2 amonia. Jika pada 1 liter gas nitrogen terdapat N molekul, hitunglah jumlah molekul pada hidrogen yang bereaksi dan jumlah molekul amonia yang terbentuk jika reaksi berlangsung pada tekanan dan suhu yang sama. Nah, yang pertama kita membuat perbandingan volume pada nitrogen banding hidrogen dan amonia. Yaitu adalah 1 banding 3 banding 2. Jika pada soal menunjukkan bahwa molekul pada nitrogen itu adalah N, maka yang ditanya berapa molekul pada hidrogen dan amonianya. Kita bisa mencari molekul pada hidrogen itu dengan cara menggunakan perbandingan volume dan koefisien sesuai dengan hukum pada Avogadro. Langsung saja, nilai molekul pada hidrogen yaitu 3 banding 1 kali N sama dengan 3 N molekul, dan untuk amonianya berarti 2 per 1 kali N, yaitu adalah 2 N. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.